Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama marilah senantiasa kita panjatkan puji serta syukur yang hanya dimiliki oleh Allah, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul, bertemu, bersilaturahmi, kembali dipertemukan melalui forum Golden Habits yang pada hari ini mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati Ustadz Agus Sukaca, yang dalam hal ini adalah selaku narasumber dari Forum Golden Habit, yang insya Allah nanti akan ditemani oleh Bapak Ismail Siregar selaku Biro Organisasi dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan seluruh jamaah dari Forum Golden Habit, alhamdulillah pada hari ini kita telah memasuki episode yang ke-36. Tak terasa sepertinya sekarang sudah menuju yang ke-40 seperti itu. Mudah-mudahan Golden Habit Forum ini benar-benar menjadi habit, kebiasaan kita, gitu, seperti yang tadi telah disampaikan bahwa meskipun nanti mungkin pandemi sudah berakhir, namun forum ini akan senantiasa berlangsung seperti itu melalui Zoom. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu lalu tanggal 18 November persyarikatan kita Muhammadiyah merayakan milad yang ke-109. Nah, alhamdulillah persyarikatan kita merayakannya dengan penuh sukacita, dengan penuh kebanggaan meskipun dilaksanakan di masa pandemi. Namun dalam prosesi milad tersebut ada yang tetap mesti kita lakukan, yaitu refleksi terhadap milad ke-109 Muhammadiyah yang insya Allah nanti akan dikupas tuntas oleh beliau Dr. Agus Sukaca dan juga Bapak Ismail Siregar. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai kami mengingatkan kembali, mohon kami Bapak Ibu sekalian untuk berkenan memute-kan audionya agar proses penyampaian informasi materi berjalan dengan maksimal. Baik, mari kita sama-sama buka Golden Habit Forum pada episode ke-36 ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilakan beliau Ustadz Agus Sukaca untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat bermuwajahah di dalam Golden Habit Forum episode yang ke-36. Dan setiap Sabtu selalu luar biasa, ya. Ini di samping para rektor yang sudah biasa rawuh, ya. Prof. Partino dari Papua, ya, Prof. Rajindra dari Palu, ya, Dr. Syarifuddin dari Berau, ya. Kemudian hari ini, ya, Rektor UM Kendari hadir ini, alhamdulillah, ya, Dr. Amir Mahmud, ya. Mudah-mudahan saya yang lain-lain belum melihat ini, ya. Tapi untuk wareknya cukup banyak ini dari Samarinda, dari apa namanya
Pekalongan Pekajangan, ya, dan lain-lain. Ya. Dan juga hadir ini Direktur Utama Rumah Sakit PKO Romani Semarang. Ya. Juga dari beberapa stafnya juga hadir. Ya. Ini spesial, ini PKO Romani ini, ya. Ini salah satu atau merupakan rumah sakit yang membangun, mewakafkan ya dari tanah, kemudian dibangun bangunan. Ya. Setelah selesai, itu yang membuat adalah tokoh Nahdlatul Ulama. Ya. Waktu itu beliau menjadi pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah. Ya. Nah, setelah selesai itu diserahkan kepada Muhammadiyah. Ketika ditanya kenapa kok diserahkan kepada Muhammadiyah, ya, itu jawabannya karena Muhammadiyah dapat dipercaya untuk bisa mengelola dan mengembangkan. Dan alhamdulillah sekarang perkembangannya luar biasa. Saat ini direkturnya adalah cucu Haji Romani yang mewakafkan, ya, yang hadir juga di forum ini, ya, Dr. Sri Mulyani, ya, alhamdulillah, ya, ini sebuah kesyukuran juga. Di samping juga yang lain-lain, masya Allah, ya, dari Papua sampai Sumatera, alhamdulillah hadir di dalam forum ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ya. Topik kita kali ini adalah tentang refleksi milad. Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Dahlan pada tahun 1912, saat ini sudah mencapai usia 109 tahun dalam hitungan kalender miladiah. Kalau kalender Hijriah itu di bulan Dzulhijjah, nah tentu lebih lama lagi usianya, meskipun dari jumlah harinya sama tetapi tahunnya berbeda. Dalam perjalanan yang sudah sedemikian panjang itu, ya, Muhammadiyah dianggap sebagai organisasi yang fenomenal, menjadi contoh, ya, keberhasilan dunia Islam, ya, itu ada di Muhammadiyah. Bahkan di negara-negara lain tidak ada organisasi yang seberhasil Muhammadiyah, dengan amal usahanya yang sedemikian banyak, ya, di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di bidang layanan sosial, ya, di bidang dakwah yang sedemikian luar biasa. Ya. Ini dianggap sebagai sebuah contoh keberhasilan. Tapi mari, ya, kita mencoba untuk merefleksikan apakah benar kita itu sesungguhnya sudah berhasil. Saya mungkin melihat dalam perspektif yang agak berbeda. Kalau pengamat melihat keberhasilan Muhammadiyah itu pada perspektif atau pada lingkup amal usahanya yang sedemikian rupa dan usaha-usahanya yang sedemikian luar biasa. Nah, saya mencoba mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat dalam perspektif visi misi. Apakah kita sudah cukup berhasil di dalam mengimplementasikan visi misi ini? Bagaimana idealitasnya dan bagaimana realitasnya? Bapak Ibu sekalian, biasanya kalau kita melihat keberhasilan organisasi, ya, itu indikatornya adalah, ya, terwujudnya visi organisasi, ya, dan konsistensi pelaksanaan misi organisasi. Apakah visinya terwujud, kemudian bagaimana konsistensi pelaksanaan misi organisasi itu. Nah, kita coba melakukan muhasabah.
Apakah kita sudah on the right track dalam mengemban misi mewujudkan visi Muhammadiyah? Ini Bapak sekalian, ini visi Muhammadiyah sama juga dengan tujuan Muhammadiyah. Itu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kita kalau melihat apakah ini sudah terwujud atau belum, ya maka monggo kita evaluasi. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah memberikan deskripsi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu sebagai masyarakat yang sejahtera, aman dan damai, makmur dan bahagia, yang diwujudkan di atas keadilan, kejujuran, persaudaraan dan gotong royong, bertolong-tolongan dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya, lepas daripada pengaruh setan dan hawa nafsu. Ini deskripsi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya menurut Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Mari kita lihat bagaimana realitasnya. Apakah dalam lingkup nasional ini sudah tergambar dalam kehidupan kita bangsa Indonesia ini? Nah, ini adalah ranah kewenangannya PP pada lingkup nasional. Di provinsi, ya, bagaimana di Kaltim, bagaimana di Jogja, bagaimana di Papua, ya, bagaimana di Kalteng, ya, bagaimana di Sumatera, ya, di masing-masing provinsi. Apakah gambaran ini sudah mewujud? Kemudian di kabupaten, kota, ya, ini ranahnya PDM, sudah terwujud atau belum? Di kecamatan, ranahnya PCM, terwujud atau belum? Ya. Di desa atau kelurahan, ini ranahnya PRM, sudah terwujud atau belum? Ya. Barangkali jawabannya, ya, ini nampaknya kita masih harus berjuang keras untuk bisa mewujudkannya. Karena masih jauh dari yang kita harapkan. Nah, seharusnya ini masing-masing level kepemimpinan ya, di dalam melaksanakan aktivitasnya itu goalnya atau tujuannya adalah ini. Jadi seberapa banyak kita bergerak, maka goalnya adalah terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Amal usaha itu adalah instrumen untuk mewujudkan ini. Jadi bukan tujuannya mendirikan rumah sakit, mendirikan pendidikan, ya, mendirikan klinik, panti asuhan. Itu bukan tujuan. Itu adalah instrumen, alat untuk mewujudkan visi ini. Nah, mungkin kalau kita melihat ini, ya kita Bapak-Ibu sekalian bisa melihat di tempatnya masing-masing. Ya. Bagaimana, apakah realitasnya tujuan ini kita sudah berada pada tahap mana? Mendekati tercapai atau masih jauh? Masing-masing bisa melakukan evaluasi. Implementasinya, sebenarnya visi Muhammadiyah itu kita terapkan bukan hanya dalam lingkup masyarakat, tetapi juga pada ranah pribadi. Pada ranah pribadi, maka visi Muhammadiyah itu di breakdown menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Sehingga berjumpa Allah dalam keridhaannya dan ditempatkan di surga. Nah, ini mestinya setiap aktivis Muhammadiyah, anggota Muhammadiyah, itu semuanya berjuang untuk menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Cirinya, ya, akidahnya bertauhid murni, akhlaknya mulia, beradab islami, ibadahnya tertib, ya, muamalahnya islami dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Ini ranah pribadi yang semuanya kita berkewajiban untuk membimbing ya, anggota Muhammadiyah untuk memiliki kualifikasi sebagai pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Nah, monggo kita lihat realitasnya. Apakah anggota pimpinan persyarikatan, mulai tingkat ranting hingga pusat, unit pembantu pimpinan, majelis-majelis lembaga, ortom, ya,
ini sudah tercapai atau belum? Ya, mungkin sebagian sudah, sebagian lagi belum. Juga pegawai persyarikatan. Sehingga menjadi pegawai Rumah Sakit Muhammadiyah, menjadi pegawai perguruan tinggi Muhammadiyah, menjadi dosen, guru, dan lain sebagainya, itu semuanya mestinya bergerak untuk menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Itu membreakdown tujuan Muhammadiyah, visi Muhammadiyah dalam lingkup pribadi. Sehingga semua yang berada di Muhammadiyah mestinya bergerak ke arah sana. Nah, kemudian dalam ranah keluarga, visi Muhammadiyah kita breakdown menjadi terwujudnya keluarga Muslim yang sebenar-benarnya. Nah, cirinya terwujud keluarga sakinah, memahami dan memenuhi hak rumah, memahami dan memenuhi hak anggota keluarga lainnya, beradab Islami, dan saling tolong-menolong. Nah, ini keluarga, semua anggota Muhammadiyah, pegawai Muhammadiyah, ini mestinya bergerak ke sana. Mewujudkan keluarganya adalah keluarga Muslim yang sebenar-benarnya. Monggo kita lihat realitasnya. Ya, nampaknya Muhammadiyah serius untuk ini, sehingga sudah diputuskan oleh Tarjih tuntunan keluarga sakinah, ya, itu menjadi guidance kita untuk membangun keluarga Muslim yang sebenar-benarnya. Nah, persoalannya adalah bagaimana implementasinya ini kita jadikan sesuatu yang penting. Nampaknya kita perlu untuk menyusun guidance yang lebih rinci, ya, yang lebih aplikatif, bagaimana mewujudkan keluarga Muslim yang sebenar-benarnya. Ini alhamdulillah, ini PWA Kaltim ya, setiap hari Kamis ya, itu mengisi tuntunan keluarga sakinah di dalam sistem pembinaan anggota dan dakwah digital Muhammadiyah Kaltim. Ya. Nah, kalau ini bisa dikembangkan, ya, kita seriusi membangun keluarga Muslim yang sebenar-benarnya, sesungguhnya ini adalah bagian penting untuk mewujudkan visi Muhammadiyah. Kemudian di dalam ranah amal usaha, ini mestinya implementasi visi Muhammadiyah itu adalah terwujudnya amal usaha Muhammadiyah Islam yang sebenar-benarnya. Rumah sakit menjadi rumah sakit Islam yang sebenar-benarnya. Perguruan tinggi menjadi perguruan tinggi Islam yang sebenar-benarnya. Sekolah menjadi sekolah Islam yang sebenar-benarnya. Yang tata kelolanya Islami, lingkungan fisiknya Islami, mulai masjid, tata ruang, penataan lingkungan, itu semuanya Islami. Aktivitasnya Islami. Sholat fardu di awal waktu berjamaah di masjid, ya. Jadi seluruh amal usaha itu memfasilitasi semua sivitasnya, apakah sivitas akademika atau sivitas hospitalia, itu bisa melaksanakan sholat fardu di awal waktu, dan itu tersistem. Rumah sakit kalau awal waktu sholat, semua kegiatan berhenti kecuali emergensi, ya. Pelayanan dihentikan kecuali yang emergensi untuk melakukan sholat. Di perguruan tinggi demikian juga, sehingga ketika berada di lingkungan Muhammadiyah, ya, terpaksalah orang itu sholat di awal waktu. Nah, ini kalau desain by system, maka kita berada di lingkungan Muhammadiyah, maka terpaksa kita akan melakukan sholat di awal waktu. Ya. Ramadan, puasa. Senin Kemis, hari puasa. Ya. ZIS terstruktur, ya. SDI-nya beradab Islami, SDI-nya bertadarus Al-Quran, SDI-nya membaca, SDI-nya mengaji, SDI-nya berdakwah, berorganisasi, dan berpikir positif. Ya, ini aktivitas di dalam ranah AU. Nah, yang seharusnya idealnya. Nah, bagaimanakah realitasnya, Bapak-Ibu sekalian? Apakah rumah sakitnya sudah Islami, sudah Islam yang sebenar-benarnya? Alhamdulillah ini MPKO sudah menyusun standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah, ya, disingkat SIRSMA.
Nah, Sirsma itu nanti akan menjadi instrumen semacam akreditasi untuk memastikan bahwa rumah sakit itu tata kelolanya Islami, SDM-nya Islami. Ya. Ada lebih dari 200 elemen-elemen penilaian ya, untuk Islami itu. Nah, sehingga Islaminya itu kemudian menjadi terstruktur. Bagaimana perguruan tingginya, ya saya belum melihat ini perguruan tingginya, apa standar akreditasi Islaminya. Ya. Kemudian di perguruan dasar, di panti asuhan, di masjid-masjid, ini mestinya ini kita bergerak untuk membuat standarisasi Islaminya, sehingga kita bisa melihat seberapa capaiannya. Ya. Kalau rumah sakit, insya Allah nanti akan menjadi semacam akreditasi. Sekarang sudah ada yang terakreditasi, ini Dr. Faisal ada ini, Direktur Rumah Sakit PKU Gamping, ya, itu termasuk yang sudah tersertifikasi Islam. Ya. Nah, kemarin Romani juga siap, ya. Kemudian Wonosobo juga siap, alhamdulillah. Ini nanti insya Allah rumah sakit itu akan menjadi lebih Islami. Nah, ini dalam ranah kaum. Selanjutnya adalah bagaimana misi Muhammadiyah. Ini kalau keputusan Muktamar 1 Abad Muhammadiyah, misi kita itu ada 3. Yang pertama adalah menegakkan tauhid yang murni berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua menyebarluaskan dan memajukan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah makbulah. Dan yang ketiga mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Nah, bagaimana implementasinya misi pertama ini? Ya, menegakkan tauhid murni. Dalam ranah pribadi, ini mestinya seluruh anggota Muhammadiyah, Aisyah, menjadikan petunjuk Allah, Al-Quran, dan As-Sunnah sebagai pertimbangan terpenting dalam mengambil keputusan. Ya, keputusan pribadi untuk melakukan atau tidak melakukan suatu aktivitas. Ini implementasi tauhid, ya, hanya menjadikan Quran dan As-Sunnah sebagai pertimbangan terpenting. Bagaimana kenyataannya? Apakah masih ada kepentingan-kepentingan macam-macam untuk apa? Untuk mengambil keputusan, ya, karena kepentingan apa begitu ya. Nah, di dalam ranah keluarga sama, menjadikan petunjuk Allah, Al-Quran, dan As-Sunnah sebagai pertimbangan terpenting dalam mengambil keputusan keluarga. Nah, dalam ranah persyarikatan, apakah ini juga sudah dilakukan? Bahwa di dalam mengambil keputusan, pertimbangan terpentingnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian juga di dalam ranah aum. Nah, ini menjadi masalah besar, Bapak-Ibu sekalian. Karena apa? Karena Al-Quran dan As-Sunnah itu belum difahami dengan baik. Ya. Saya kebetulan masuk tim di dalam wawancara dosen-dosen baru, gitu ya. Itu hampir semuanya diminta membaca Al-Quran, alhamdulillah sebagian besar bisa membaca. Tapi ketika tanya apa arti yang Anda baca tadi, sebagian besar jawabnya dengan senyum. Ya. Dan tidak mampu menjawab. Dan ini kenyataan sebagian besar anggota Muhammadiyah itu belum memahami Al-Quran. Jadi ini implementasi misi yang ke-1 ini perlu upaya yang lebih keras lagi untuk bisa memahamkan umat mengerti Al-Quran dan As-Sunnah. Ini alhamdulillah ya UMKT Ma'had Al-Quran Hasan bin Ali, UMKT itu menerbitkan buku Mari Belajar Bahasa Arab Al-Quran. Dan BWM Kaltim sekarang sedang menyelenggarakan gerakan MBBA Al-Quran. Gerakan Mari Belajar Bahasa Arab Al-Quran. Targetnya semua anggota Muhammadiyah mengerti bahasa Al-Quran. Sehingga ketika membaca Al-Quran, ya, itu dia langsung mengerti artinya, tidak perlu membuka terjemahan. Ini target ke depan. Mari ini kita jadikan impian kita bersama, Bapak-Ibu sekalian. Kita ini kadang-kadang belum bisa memahami karena kita tidak mempunyai impian ke sana.
Sehingga sampai usia sepuh ya belum paham itu karena memang tidak pernah bermimpi untuk mengerti Al-Qur'an. Nah, dengan bermimpi ini ya kita menggerakkan umat untuk mengejar target bisa memahami Al-Qur'an dengan baik. Ya. Realitas yang kita hadapi ternyata implementasi misi pertama ini masih perlu usaha yang keras. Kemudian misi yang kedua, menyebarluaskan dan memajukan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah atau makbulah ya, pada ranah pribadi, ya, itu mestinya kita itu menjadi pembelajar. Sebab untuk bisa menyebarluaskan dan memajukan ajaran Islam, kita mesti ngerti. Untuk ngerti, kita perlu belajar. Sehingga kita perlu membentuk karakter pembelajar. Selalu tadarus Quran, banyak membaca buku, mengikuti pengajian-pengajian, antara lain seperti ini. Ini adalah implementasi misi kedua Muhammadiyah. Kemudian yang kedua adalah menjadi pejuang dengan melakukan dakwah dan berorganisasi. Bagaimana? Apakah sebagian besar anggota Muhammadiyah sudah melakukan ini? Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa membuat evaluasi untuk dirinya sendiri dan melihat lingkungan, ya, lingkungan Muhammadiyah kita. Kemudian dalam ranah keluarga, ya, bagaimana kita bisa memfasilitasi anggota keluarga paham Islam, ya, dengan melakukan pendidikan, ya, antara lain nonton bareng sistem pembinaan anggota dakwah digital, ini menjadi agenda keluarga. Ya. Jadi kalau kami di Kaltim itu ya ada SPA dakwah digital tiap sore. Ya, ini bisa dijadikan agenda bersama. Itu acara nobar untuk apa? Nonton bareng untuk memahami ajaran Islam. Kemudian ya, memfasilitasi anggota keluarga berdakwah dan berorganisasi. Antara lain dengan membiasakan kultum di rumah ketika melakukan event-event tertentu, ya, apakah sedang sholat jamaah atau apa, ya. Kemudian juga memfasilitasi untuk anggota keluarga bermuhammadiyah. Sehingga pimpinan-pimpinan Muhammadiyah itu juga ya bisa mendorong ya anggota-anggotanya untuk menjadi bagian dari Muhammadiyah. Nah, di dalam ranah persyarikatan, bagaimana menyediakan sarana pembelajaran Islam? Ya, ini sarana pembelajaran ini mesti bisa diakses oleh banyak orang. Kemudian memimpinkan proses pembelajaran Islam dan menjadi sarana perjuangan Islam. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ya, kita banyak mendapati orang-orang yang faqih, yang paham agama, itu banyak yang atau sebagian besar itu atas upaya sendiri. Bukan karena desain by system oleh persyarikatan, dengan ikut di Muhammadiyah, maka terpaksa dia belajar Islam. Nah ini mestinya desain by system. Menjadi anggota Muhammadiyah selalu ada perkembangan, itu kalau desain by system. Banyak yang belum bersistem. Sehingga kalau ada anggota Muhammadiyah yang ngerti agama, banyak yang merupakan upaya pribadinya masing-masing. Nah, di dalam ranah aum, bagaimana ini juga bisa memimpinkan proses pembelajaran Islam. Sehingga kalau menjadi karyawan rumah sakit Muhammadiyah, menjadi dosen Muhammadiyah, maka dalam jangka waktu tertentu bacaan Qur'annya lancar. Dalam waktu tertentu bahasa Arab Al-Qur'annya baik, ya. Sehingga ada tahapan-tahapan ya, di dalam kefakihannya, kefahamannya di dalam berislam. Misi yang ketiga, mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Dalam ranah pribadi, ya, bagaimana mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi sehingga menjadi orang soleh. Sholatnya tertib, puasanya tertib, zakat infak sedekahnya tertib, ya, adabnya baik, Islami, berpikirnya positif. Ya. Kemudian dalam ranah keluarga, ya, Islam wujud di dalam kehidupan keluarga. Ya, mewujudkan atmosfer keluarga Islami, memfasilitasi anggota keluarga menjadi orang-orang soleh. Ya. Kemudian dalam ranah persyarikatan,
mewujudkan Islam dalam kehidupan masyarakat, ya, mewujudkan tata kelola dan atmosfer Islami di persyarikatan, amal usaha dan masyarakat. Ya. Kemudian di ranah Aum, mewujudkan Islam dalam kehidupan Aum, amal usaha Muhammadiyah. Ya. Ini mestinya implementasi misi yang ketiga pada masing-masing ranah ini kita lakukan. Semua kita punya keluarga. Bagaimana keluarga kita Islam wujud di situ. Yang memimpin amal usaha, apakah direktur rumah sakit, apakah rektor, apakah kepala sekolah, ini banyak kepala sekolah yang hadir ini ya. Itu semuanya indikatornya adalah bagaimana terwujud Islam ya di dalam kehidupan amal usaha yang dipimpin itu. Nah, ini seharusnya yang menjadi indikator-indikator atas kinerja kita. Nah, kita menghadapi realitas-realitas yang Bapak Ibu tentu lebih tahu bagaimana yang terjadi di lapangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya kira salah satu instrumen yang perlu di abad digital ini, ya di zaman digital ini. Di HP kita seharusnya paling tidak ada aplikasi Quran, ada ensiklopedia hadis. Ya, ini yang mestinya selalu ada di HP kita, sehingga di mana saja kita berada, kita bisa mengakses Al-Quran, kita bisa mengakses hadis, ya, sehingga kita itu akan semakin dijiwai oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, inilah ya, gambaran bagaimana kita seharusnya melakukan refleksi. Apakah luar biasanya amal usaha di bidang pendidikan, rumah sakit, dan lain-lain tadi, itu betul-betul telah menjadi sarana di dalam mewujudkan visi besar Muhammadiyah ini. Mudah-mudahan ya masing-masing kita berjuang untuk ke sana, dan insya Allah nanti Mas Ismail Serger, beliau ini adalah guru saya, mentor saya, ya, sejak dulu di IPM sampai sekarang. Ya. Nah, beliau mempunyai pandangan-pandangan yang jauh ke depan ya, dan tajam. Ya. Nah, nanti insya Allah akan memberikan penguatan. Ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.